Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Ilmu Politik akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Materi yang akan kami sampaikan yaitu meliputi pengertian HAM, perkembangan pemikiran HAM, perkembangan HAM di Eropa, perkembangan HAM dalam Islam, perkembangan HAM di Indonesia, pelanggaran HAM, dan yang terakhir adalah pengadilan HAM. Sebelum kami menjelaskan tentang materi-materi tersebut, perkenalkanlah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama Nadia Setia Asih, kedua Vita Purwanintias, ketiga Hisni Khalifatun Nisa, yang keempat Alivia Rinawati, yang kelima Prilia Nurdiah Ayu Fitriani, yang keenam Yayu Winarsi, dan yang terakhir Adi Ratnawati. Selanjutnya adalah penjelasan dari materi tentang hak asasi manusia. Selamat mendengarkan. Hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, yaitu hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dari dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai wujud dari makhluk Tuhan yang Maha Esa sebagai sebuah anugerah di dalam hidupnya. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia macamnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Dalam bab 2 pasal 4, manusia memiliki hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, dan menjadi pribadi yang sama di hadapan hukum. Pada bab 3 pasal 9, manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin, dan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi 4, yaitu generasi pertama, pemikiran HAM berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM pada hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum yang disebut dengan hak pembangunan. Generasi keempat, hak kelompok satu untuk tidak ditindas oleh yang lain, baik antar kelompok maupun intrakelompok dalam pola hubungan horizontal. Perkembangan pemikiran HAM dunia dimulai dari 1. Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Kedua, Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris. Ketiga, The American Declaration. Keempat, The Fresh Declaration pada tahun 1789. Kelima, The Four Freedom. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemikiran HAM di periode sebelumnya kemerdekaan yang paling menonjol adalah India's Party. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dalam 4 periode, yaitu 1. Periode pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlakunya UUD 1945. Periode pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlakunya UUD 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Perjanjian Magna Carta pada tahun 1215 yang ditandatangani oleh Raja Johan dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja Johan yang dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakup
hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim atau habeas corpus. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau divine right of king atau hak suci raja yang berdominasi sejak abad ke-16. Namun mulai dipertanyakan kebebasannya karena banyak raja yang bertindak sewenang-wenang. Pemikiran beberapa filsuf yang menganut aliran liberalisme seperti Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau bahwa mereka yang menafsirkan semua dengan membayangkan suatu masa lalu di mana manusia hidup dalam keadaan alam atau state of natural. Dalam keadaan alam ini, semua manusia sama martabatnya, tunduk kepada hukum alam dan memiliki hak-hak alam. Pada tahap tersebut masih terbatas pada hak di bidang politik seperti hak atas kebebasan, atas kesamaan, dan hak menyatakan pendapat. Di Inggris, hak itu diundangkan dalam Undang-Undang HAL atau Bill of Rights pada tahun 1689. Di Perancis dikenal dengan Deklarasi mengenai hak manusia dan warga negara pada tahun 1789. Perkembangan hak asasi manusia dalam Islam. Wacana hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan para ahli mengatakan bahwa wacana tentang hak asasi manusia dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep hak asasi manusia yang muncul di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal hak asasi manusia. Bahkan menurut Abu A'la al-Maududi, ajaran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Magna Carta tahun 1215 di Kerajaan Inggris tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arabia. Hal senada diungkapkan oleh pandangan Weramantri bahwa pemikiran Islam mengenai hak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Konsepsi Islam tentang hak asasi manusia dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Menurut tingkatannya, terdapat 3 bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Pertama, hak daruri atau hak dasar, yaitu sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat dan martabatnya. Yang kedua adalah hak sekunder atau haji, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga adalah hak tersier atau tahsini, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Kini jelas bahwa HAM yang dilandasi dengan ajaran Islam mempunyai peluang yang lebih besar untuk ditegakkan dibandingkan dengan hak asasi manusia yang bersifat antroposentrik alias sekuler. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibedakan menjadi 5 periode. Periode 1 tahun 1908 sampai 1945. Pada periode ini juga disebut dengan periode sebelum kemerdekaan. HAM sudah dikenal sejak 1908. Bertepatan dengan hari kelahiran Budi Utomo, beliau mengemukakan beberapa konsep. Periode kedua pada tahun 1950 sampai 1959 juga sering disebut dengan masa demokrasi parlementer. HAM pada periode ini lebih memiliki ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi seperti partai politik dengan beragam ideologinya, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilu dengan sistem multipartai, parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah, wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberikan suatu kebebasan. Periode ketiga tahun 1959 sampai 1966 juga disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan atau tidak adanya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Periode 4 pada tahun 1966 sampai 1998. Masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dan keadaan di mana hak asasi manusia tidak dilindungi, karena alasannya bahwa pemikiran para elit akan kekuasaan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dalam berbagai waktu yang berbeda. Periode kelima pada tahun 1980
sampai sekarang. Pada periode ini, HAM sudah mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah. Maksudnya, pemerintah memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan hak asasi manusia dalam semua aspek, seperti aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 1 ayat 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal, meliputi ego yang tinggi, kurangnya sikap toleransi, dan kurangnya pemahaman pendidikan HAM. Yang kedua, faktor eksternal, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial. Di sini saya memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat derogable human right dan pelanggaran hak asasi manusia yang non-derogable rights. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Keberadaan pengadilan HAM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa untuk mengadili tindak pelanggaran HAM berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan pengadilan HAM antara lain mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat oleh warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Peraturan selengkapnya mengenai pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pengadilan HAM ad hoc HAM, yaitu pengadilan HAM yang secara khusus memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.